Namaku Lisa, seorang wanita biasa yang hidupku berubah dalam sekejap. Bukan karena keberuntungan, tapi karena cinta, luka, dan kehilangan yang tak pernah kubayangkan. Ini kisahku. Dulu, aku hanyalah karyawan admin di sebuah perusahaan ekspor-impor di Jakarta. Hidup sederhana, nyaris datar. Sampai suatu hari, semua berubah saat aku bertemu dengan Malik, seorang pria Afrika berkulit hitam legam, tinggi besar dengan senyum hangat yang menyimpan ribuan cerita. Ia adalah pengusaha properti dari Sudan, datang ke Indonesia untuk membuka kerjasama pembangunan perumahan elit di Bali dan Lombok. Sejak pertama bertemu, entah mengapa, jantungku berdegup tidak biasa. Banyak orang di kantor memandangnya sinis karena warna kulitnya, karena logatnya, tapi tidak denganku. Justru dari situlah kami mulai dekat. Setiap hari, ia datang ke ruanganku dengan alasan minta bantuan input dokumen. Padahal aku tahu, dia hanya ingin berbicara tentang hidupnya di Afrika, tentang ibunya yang keras, tentang luka-luka masa lalu. Sampai pada malam itu, kami makan malam di restoran Ethiopia. Di sana, ia menatapku dan berkata, "Lisa, you're the only one who saw me as a man, not just a black businessman." Malam itu, aku menangis. Karena aku juga merasa dia satu-satunya yang melihatku, bukan sekadar wanita kampung biasa. Beberapa bulan kemudian, kami menikah. Semua berjalan cepat. Banyak yang menuduhku menikah demi uang. Tapi Tuhan tahu, aku mencintainya lebih dari siapapun. Kami tinggal di Sudan selama 3 tahun. Hidup mewah, rumah seperti istana, bodyguard, mobil antik, tapi juga penuh tantangan. Aku pernah dilempari batu oleh warga lokal yang tidak suka Malik menikah dengan wanita asing. Tapi kami bertahan karena cinta. Hingga sebuah tragedi datang. Malik mulai sering batuk darah. Tubuhnya melemah. Kami terbang ke Jerman untuk perawatan. Hasilnya, kanker pankreas stadium akhir. Aku hancur. Setiap malam, aku tidur di samping tempat tidurnya di rumah sakit, menggenggam tangannya yang makin dingin. Dan pada suatu subuh yang dingin di Berlin, dia menghembuskan napas terakhir sambil menyebut namaku, "Lisa, live for me." Aku nyaris gila, tapi beberapa hari kemudian pengacaranya datang, memberikanku surat wasiat. Di sana tertulis, "Kepada istriku, Lisa, seluruh aset propertiku, saham, dan tabungan perusahaan diserahkan atas namamu. Gunakan dengan bijak. Dan jangan biarkan cintamu mati bersamaku." Aku menangis, gemetar, dan tak bisa berkata-kata. Aku resmi jadi janda miliarder. Tapi rasanya seperti jadi janda tanpa jiwa. Kembali ke Indonesia, aku hidup sendiri di sebuah villa mewah. Tapi uang ternyata tak bisa menggantikan kesepian. Sampai akhirnya, aku mulai membuka hati. Aku mencoba mencari laki-laki lokal, pribumi. Bukan untuk uang, tapi mungkin agar bisa merasa pulang. Aku bertemu banyak pria, tapi ada yang hanya ingin uangku. Ada yang berpura-pura cinta, lalu selingkuh dengan mantan pacarnya. Bahkan ada yang diam-diam merencanakan merampokku bersama temannya. Tapi satu malam, aku memergoki semuanya. Aku panggil polisi, tangkap mereka. Dan sejak itu, aku berjanji, aku harus lebih hati-hati memilih cinta. Kini, aku masih sendiri. Tapi bukan berarti aku sendiri tanpa tujuan. Aku gunakan hartaku untuk membangun sekolah di kampung suamiku di Sudan. Aku biayai pendidikan anak-anak yatim di sana. Karena cinta sejati tak pernah benar-benar mati. Ia hidup dalam bentuk yang berbeda, dalam warisan kasih yang tulus. Aku Lisa, janda kaya,
Tapi lebih dari itu, aku adalah penjaga cinta yang pernah hidup.